Bantuan UMKM. Lumayan nih. Kira-kira usaha apa yang cocok ya? Bantuannya 2,4 juta. Tunai lagi. Kalau saya sih ya, bantuan dari pemerintah, Banpres, BLT, untuk UMKM senilai 2,4 juta dapat kita manfaatkan. Video ini akan bahas manfaat yang bisa kamu terapkan. Di video ini akan saya berikan cara bagaimana mengimplementasikan strategi penggunaan dana bantuan UMKM. Cara ini dijamin bermanfaat dan cara ini akan efektif untuk meningkatkan pendapatanmu atau penghasilanmu dalam 1 bulan, serta dapat meningkatkan perekonomian Indonesia yang saat ini sedang resesi. Cara ini tidak jauh dan sangat akrab di dekat kita. Bagaimana kita dapat melihatnya dan bagaimana kita dapat memanfaatkannya. Cara ini sangat efektif dan sangat murah biayanya. Dari bantuan 2,4 juta, kita dapat manfaatkan 1 juta dari dana tersebut untuk diputar sebagai modal usaha. Seperti yang pertama, contohnya usaha kuliner, usaha makanan ringan, usaha makanan kecil-kecilan berupa makanan kering dan makanan basah. Makanan kering, Anda bisa mengolah makanan berbentuk roti, berbentuk keripik, atau bentuk lainnya, serta makanan basah yang sering Anda jumpai di pasar-pasar seperti lapis, dadar gulung, agar-agar, dan sebagainya. Usaha kuliner seperti ini sangat cepat dan sangat efektif untuk meningkatkan pendapatan harianmu. Lalu, yang kedua, 1 juta dapat kamu manfaatkan untuk usaha selain makanan kuliner, juga dapat kamu manfaatkan sebagai modal usaha perdagangan. Seperti contohnya, di masa pandemi ini, orang banyak menggunakan masker. Kamu bisa manfaatkan uang 1 juta untuk digunakan sebagai modal untuk membeli mesin jahit dan kain perca jika kamu tidak mempunyai kemampuan menjahit. Dan di sekitarmu banyak penjahit sekarang mungkin mengalami penurunan pendapatan. Bisa kamu order pada tempat tersebut. Di luar memanfaatkan keadaan pandemi, kamu bisa modal 1 juta tersebut sebagai modal dagang, yaitu dagang pakaian. Mungkin kawan-kawan sudah tidak asing dengan marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan juga Lazada. Marketplace tersebut memberikan barang-barang atau dagangan yang murah, dan mungkin ada beberapa marketplace yang memberikan juga pay later. Di situ meringankan Anda untuk berbelanja dan berbisnis. Banyak keuntungan yang diberikan. Jadi dengan 1 juta tersebut akan sangat berguna dimanfaatkan sesuai dengan porsi kemampuan masing-masing penerima bantuan langsung tunai. Dan jika kamu dari beberapa contoh tadi, kamu tidak memiliki skill di antaranya, mungkin kamu bisa terapkan salah satu yang akan saya sebutkan ini. Contoh yang di luar dari kemampuan berdagang, kemampuan menjahit, kemampuan kuliner, yaitu jasa desain, jasa antar, dan juga jasa bersih-bersih, atau mungkin lebih tepatnya jasa asisten rumah tangga. Dari 3 jasa tersebut, kamu bisa pilih sesuai kemampuan kamu. Jika kamu masih bingung mau untuk usaha apa dan kamu malah semakin konsumtif dan tidak produktif, saran saya, boleh saja konsumtif dari dana tersebut, tapi kamu harus pintar mengatur. Contohnya, begini, bantuan tersebut hanya 2,4 juta dan sekarang sudah pada tahap kedua. Seperti berita yang saya sampaikan di awal yang beredar di Google, bantuan akan kembali diberikan pada tahun 2021. Dan dari situ kita dapat
memperhitungkan jika kita tidak dapat mengolah uang tersebut sebagai usaha dan kita hanya konsumtif sejak September, Oktober, November, Desember, waktu hanya 3 bulan, dan bantuan berikutnya kita tidak tahu datangnya kapan dan akan seperti apa persyaratannya. Jika kamu dapat bantuan sekarang dan besok kamu tidak dapat bantuan, apa yang akan kamu lakukan? Bantuan hanya 2,4 juta dan kamu tetap konsumtif di masa pandemi ini, itu akan memperburuk keadaan. Ekonomi akan semakin terpuruk, tidak akan cepat pulih. Oleh sebab itu, kamu harus bijak. Dan di video selanjutnya, yaitu cara kedua, pemanfaatan bantuan langsung tunai bagi kamu yang bingung mengolah secara produktif dan kamu pelaku konsumtif. Untuk mengikuti video selanjutnya, kamu harus subscribe channel ini dan kamu harus like video ini serta komen dan share video ini agar lebih bermanfaat dan orang-orang di sekitar kamu akan terselamatkan dengan adanya video ini. Tidak semakin boros dan kamu semakin cerdas dalam mengatur keuangan. Dalam video-video selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengatur keuangan dengan cara yang efektif. Kamu pasti bisa, kamu pasti mampu, walau kamu boros. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe video ini dan salam.